Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kesempatan kali ini saya akan sharing tentang Kafka. Eh, Jadi di sini saya akan menceritakan POC untuk Kafka Zookeeper. Kemudian kami menggunakan producer consumer, menggunakan Python, dan sedikit tentang Redis. Untuk memahami producer versus consumer, silahkan melihat eh, short movie on YouTube ya, dengan cari aja dengan keyword Factories Scene Modern Times dari Charlie Chaplin. Nah, latar belakang POC ini, saya ingin mendapatkan pengalaman membangun Kafka dengan Docker, kemudian akses sebagai produser dan akses sebagai konsumer pada Kafka, kemudian juga pengaturan unjuk kerja dari konsumer. Jadi semacam setel mengatur performance dari konsumer dan pengaruhnya terhadap tumpukan data yang ada di Kafka. Desainnya kita ingin mendapatkan pengalaman tentang Kafka, produser konsumer dengan Python, kemudian bagaimana aplikasi sebagai background service itu dapat dikonfigur sambil aplikasinya itu berjalan ya, tidak start tidak di stop aplikasi yang ada di background service, configurable on the run gitu ya. Nah, ini ilustrasi producer versus consumer dari movies movie short movie dari Charlie Chaplin. Nah, di sini sebuah produser ini memproduksi sebuah barang-barang di ban berjalan ya, ban berjalan di sini. Nah, dia rutin ataupun bisa dipercepat atau tergantung dari produser menciptakan dari item barang-barangnya ini. Kemudian si Charlie Chaplin ini sebagai konsumer yang mengolah dari hasil dari produser ini untuk menjadi barang yang lain lagi. Jadi di sini penting kecepatan konsumer dalam mengolah data yang dihasilkan oleh produser. Dan Kafka ini adalah semacam ban berjalan ini yang akan mengolah produser data yang dihasilkan oleh produser itu uh, uh, setiap satu persatu gitu ya, sesuai dengan urutan. Nah, di sini topologi Kafka, Zookeeper, produser dan consumer, dan Redis yang kami bangun. Di sini produser ini menghasilkan sebuah data ke Kafka, dan Kafka ini diolah, dikendalikan oleh Zookeeper, kemudian consumer yang akan mengkonsum data yang ditaruh sementara di Kafka, kemudian consumer ini akan berjalan terus menerus, dan konfigurasi dari consumer itu bisa di setting, membaca konfigurasi yang ada di Redis, sehingga bila mana kita ingin setting dari consumer itu bisa mengirimkan parameter konfigurasi yang ada di Redis ini, sehingga consumer akan menyesuaikan performance atau perilaku dari consumer ini sesuai dengan konfigurasi yang ada di Redis ini. Jadi produser akan mengirimkan sebuah data ke Kafka. Selama consumer ini belum mengolahnya dari data yang sudah masuk di dalam Kafka, dan kemudian ada data yang baru lagi, ini akan menjadi sebuah tumpukan data gitu ya. Tumpukan data bila mana consumer ini belum mengolah data yang sudah masuk di Kafka. Kemudian consumer ini akan mengolah satu persatu data sesuai dengan kecepatan performance-nya gitu ya. Kalau dia kecepatannya itu lambat, ya dia mengolahnya akan lambat dan data akan semakin menumpuk di Kafka ini. Kalau dia semakin cepat, maka dia akan menghabiskan tumpukan-tumpukan data yang dihasilkan dari yang sudah ada di penampungan Kafka ini untuk diolah ke proses selanjutnya. Nah, ini Docker file untuk Zookeeper dan Kafka. Di sini saya hanya menggunakan satu Zookeeper dan satu Kafka aja untuk memudahkan. Yang diekspos itu adalah port 9093. Kemudian topicsnya adalah ini yang akan kita akses.
Referensi dari POC ini di saat ini ya. Ini adalah Redis yang menggunakan password. Kemudian ini adalah contoh Kafka dengan metode pooling terus menerus gitu ya. Di sini kita manfaatkan untuk tap pooling, infinite pooling tadi dengan mendapatkan konfigurasi yang ada di Redis. Nah, skenario yang kita jalankan yaitu kita Kafka dan Zookeeper-nya sudah running ya, sudah running, sudah siap. Nah, lalu kita coba start sebuah producer dan start sebuah consumer gitu. Nah, di situ dan kita bisa mengadjust performance dari consumer itu menggunakan konfigurasi yang sudah disimpan di Redis. Selama consumer itu bekerja, kita bisa configurable on the run tadi ya, menggunakan setting yang ada di Redis yang terus dibaca oleh consumer sehingga kita nggak perlu merestart consumernya. Ini adalah contoh, baik kita coba running. Nah, yang pertama itu ini consumer producer. Oke, nah di sini di server kami sudah siapkan yang sudah ada Docker yang running. Ini yang pertama adalah Redis-nya, kemudian ini adalah Kafka-nya, ini adalah Zookeeper-nya. Nah, ini kita start apa dulu? Coba kita start consumer-nya dulu ya. Oh, salah. Kita start producer. Kita urutan dulu. Oke, jadi producer ini akan mengirimkan terus-menerus data ke Kafka. Ini setiap 2 detik gitu ya. Setiap 2 detik. Nah, di sini setting di Redis bahwa consumer itu disetting sleep-nya itu setiap 3 detik gitu ya. Nah, di sini ada producer tadi di ilustrasi Charlie Chaplin itu setiap 2 detik dia menghasilkan satu data di Kafka. Oke, kita nyalakan. Ini sudah ada tumpukan sampai 17 ya di Kafka-nya. Kita nyalakan konsumernya. Nah, di sini terlihat di sini dia sudah mengolah konsumer ya, mengolah data yang ke 0, data yang ke 1, data yang kedua, dan ini dia setiap 3 detik dia mengolah data yang masuk ada di Kafka. Nah, di sini sudah sampai ke counter yang ke-7 dan seterusnya. Di sini setiap 5 detik consumer akan mengecek konfigurasi yang ada di Redis ini. Ini masih 3 detikan ya settingnya ya. 3 detikan. Nah, di sini akan terus tertinggal lawang produsernya itu menghasilkan data setiap 2 detik, sementara konsumernya itu mengolah setiap 3 detik. Jadi besar pasak daripada tiang gitu kan ya. Oh, salah. Ini konsumernya itu lebih lambat daripada produser. Jadi semakin menumpuk ini datanya di Kafka, nggak akan mengejar. Ya. Nah, sekarang kita coba kejar dengan kita setting konsumernya itu misalnya 1 detik. Oke, kita lihat ini sudah 1 detik. Nah, dia akan mengejar. Ini sudah sampai 60 nih ya. Dia memproses setiap 1 detik. Setiap 1 detik. Ini akan semakin mengejar sampai ke yang terakhir dikirim dari produser. Kurang cepat, kita lebih cepatkan lagi 0,3 gitu ya. Nah, di sini udah semakin cepat. Dia akan mengejar sampai kondisi data terakhir ya. Nah, di sini produser terus dia memproduksi data setiap 2 detik sampai pada kondisi dia akan sama antara kondisi data yang dikirimkan oleh produser dengan kondisi data yang dikonsum. Gitu ya. Dan ini tentu saja data yang diolah akan sama, hampir sama ya dengan yang dikirim oleh produser, ini sekitar 2 detik kan. Gitu. Jadi di sini kemampuan konsumer melebihi dari produser. Sekarang kita balikin lagi misalnya ke
eh, 3 gitu ya. 3 detik. Nah, di sini kemampuannya akan semakin lambat ya. Makanya di sini akan terus ketinggalan. Ini sudah 98, dia masih ngerjain yang 98, 299, 100. Nah, di sini menggambarkan kemampuan konsumer itu lebih rendah daripada produksi data data yang masuk dihasilkan oleh produser gitu ya. Jadi tumpukannya akan semakin tinggi. Gitu. Ini kita coba setting lagi misalnya ke lebih cepat lagi 1 detik. Nah, di sini dia akan mengejar gitu ya antara produser dan konsumer. Ini akan mengejar sampai pada satu kondisi dia sudah mengejar tumpukannya dan eh, karena kemampuan dari konsumer lebih cepat daripada produser, maka dia akan mengikuti data yang masuk ini. Delaynya ya ini sudah mulai sinkron ya, sudah sama antara produser dan konsumer selisihnya. Kalau kita setting sama gitu, misalnya 2 detik, nah dia uh, mungkin akan ketinggalan sedikit gitu ya tumpukannya. Tapi di sini kita setting 2 detik gitu. Nanti dia akan ada kalanya dia lebih lambat ya karena dia memproses uh, data gitu ya. Di sini selisihnya kan 2,1, di sini dia mengirim setiap 2 detik. Nanti ada kalanya dia akan tertinggal gitu. Karena kemampuannya tidak terlalu masih lebih belum mengimbangi sedikit dari produser dari si kemampuan konsumer. Oke, kita kembali ke paparan. Nah, ini tadi. Nah, dari sini apa yang kita dapatkan bahwa kita menggunakan Kafka itu untuk mendecouple, untuk memisahkan proses yang tidak saling ketergantungan antara produser dan konsumer ya. Bila mana kita ada produser gitu ya dengan konsumer yang berbeda kemampuan, beda performance gitu ya. Misalnya produsernya itu menghasilkan data yang cepat dan banyak gitu ya. Sementara konsumernya itu berjalan pelan, maka di sini kalau kita tightly coupled antara produser dan konsumer, maka akan ada dampak tadi seperti yang ada di movie-nya Charlie Chaplin tadi, ada data yang lost gitu ya, ada yang rusak. Kemudian juga akan menyinggol dengan tahapan konsumer yang berikutnya. Nah, di sini kita perlu mendecouple dan kita bisa dengan fleksibel gitu ya mengkonfigurasi konsumer tadi untuk mengimbangi kecepatan data atau jumlah data yang masuk yang dihasilkan oleh produser gitu ya dengan Kafka ini sebagai buffer dan decouplednya. Jadi bila mana produsernya itu menghasilkan data yang banyak sementara konsumernya itu tidak bisa mengimbangi, maka dia akan ditampung sementara di buffer Kafka gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa tadi on the run dalam kondisi berjalan gitu ya, kita bisa setting konsumernya itu dengan performance yang kita tingkatkan gitu ya. Kita tingkatkan, kalau di sini saya mensimulasikan itu sleepnya direndahkan. Nanti bisa kita tambah misalnya dengan konsumer yang lebih banyak gitu ya, mengkonsumsi data itu lebih paralel, lebih cepat, sehingga kemampuan dari produser dan konsumernya akan lebih cepat dari produser, sehingga tumpukan data yang ada di Kafka itu menjadi kecil ya, menjadi paling enggak 0 atau 1 lah gitu ya. Jadi kemampuannya langsung terproses oleh konsumer. Demikian yang kami sampaikan paparan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.